Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, gimana kabarnya anak semua? Ada yang tidak hadir pada pertemuan kita kali ini? Apa itu? Semoga kawan-kawan kita yang bisa hadir pada pertemuan kali ini diberikan kesehatan dan keberkahan untuk bisa hadir pada pertemuan selanjutnya. Dan untuk kita yang sudah hadir pada pertemuan kali ini, semoga kita selalu diberikan rahmat dan nikmat oleh Allah supaya kita selalu bisa dipertemukan dalam kelas yang insya Allah penuh barokah ini. Amin. Sebelum masuk ke pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu untuk Bang Hakim, boleh dipimpin doanya. Baik, di sini kawan-kawan, Bapak akan menyampaikan materi. Sebelum Bapak masuk ke materi, Bapak mau nanya terlebih dahulu. Di sini kawan-kawan tahu pada masa dulu itu khalifah itu ada namanya budak. Tahu tak kawan-kawan? Nah, budak. Pernah nggak sih kawan-kawan itu menyangka bahwasanya seorang budak itu akan bisa mendirikan suatu daulah, dan daulah itu akan menjadi pelanjut dari kemajuan masyarakat Islam? Ada yang tahu tak? Nah, jadi ada namanya suatu daulah, yaitu daulah Mamluk. Daulah Mamluk ini adalah daulah yang didirikan oleh bekas budak perang, tawanan perang yang dari Turki. Nah, sebelum kita lanjut ke materi lebih dalam, Bapak menyampaikan dulu tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini. Yang pertama ialah membangun kesadaran peserta didik tentang pentingnya mempelajari sejarah berdirinya daulah Mamluk dan perannya dalam mengembangkan kebudayaan serta peradaban Islam di Mesir setelah kehancuran Baghdad. Yang kedua ialah melatih peserta didik untuk menelaah dan mengelola informasi secara kritis berdasarkan pendekatan ilmiah dengan memahami fakta sejarah yang benar. Selanjutnya ada menumbuhkan apresiasi dan penghargaan terhadap peninggalan dan kontribusi sejarah daulah Mamluk sebagai bukti peradaban umat Islam di masa lampau. Selanjutnya ialah mengembangkan kemampuan peserta didik dalam mengambil ibrah atau pelajaran dari peristiwa bersejarah tersebut, meneladani sikap berani dan nilai positif tokoh serta peristiwa mengaitkannya dengan fenomena sosial, budaya, politik, ekonomi, iptek, dan seni yang relevan di masa kini. Yang terakhir ialah mendorong peserta didik untuk menghubungkan nilai-nilai sejarah tersebut dengan kehidupan masa kini melalui refleksi dan implementasi sikap sebagai bagian dari profil pelajar Pancasila dan pelajar rahmatan lil alamin. Nah, proses berdirinya daulah Mamluk. Daulah Mamluk itu didirikan pada tahun 1250 Masehi di wilayah Mesir setelah runtuhnya kekhalifahan Abbasiyah di Baghdad pada tahun 1258 Masehi akibat invasi Mongol yang dipimpin oleh Hulagu Khan. Nah, kata Mamluk tadi sudah Bapak jelaskan, yaitu artinya budak militer atau tawanan perang. Itu yang berasal dari Turki dan Kaukasia yang dibeli dan dilatih oleh penguasa Al-Ayyubiyah untuk menjadi pasukan elit. Selanjutnya ialah daulah Mamluk ini juga terbagi menjadi dua karena ada pepecahan. Yang pertama ada Mamluk Bahri, itu tahun 1250 sampai tahun 1382 Masehi. Dijuluki Bahri karena markas utamanya di pulau yang terletak di Sungai Nil. Pasukan ini didominasi oleh orang Turki. Nah, yang kedua ialah Mamluk Burji, yaitu tahun 1382 sampai
Penguasa Brunei bermetakan etnis Circassian dari Kaukasia dan memiliki markas di benteng-benteng Kairo. Nah, di Daulah Mamluk itu terdapat beberapa penguasa. Nah, mungkin Bang Hakim silakan baca dulu. Baca dulu. Sebenarnya penguasa Daulah Mamluk berjumlah 47 orang. 24 berasal dari Mamluk Baku, yakni Sajarah, Abdul, dan 23 orang dari Mamluk Brunei. Rata-rata masa pemerintahan seluruh penguasa Daulah Mamluk tidak lebih dari 5 tahun. Oke, makasih ya Bang Hakim. Nah, jadi Daulah Mamluk ini memiliki penguasa yang sekitar 40 orang. Dan itu tidak berasal dari Mamluk yang sama, apa yang tadi sudah dibagi dua. Nah, selanjutnya ini adalah silsilah pemimpin Daulah Mamluk. Nah, dari Al-Salih Al-Ayyub itu turun. Nah, silakan teman-teman lihat. Ini adalah silsilah pemimpin Daulah Mamluk dari tahun ke tahun, dari awal terbentuk hingga mereka hilang. Oke, di sini Bapak mau ngasih tontonan. Jadi nanti kalian tonton dan kalian, nah untuk kawan-kawan silahkan ditonton dulu. Nanti Bapak akan kasih soal. Nah, Mulai dari pembahasan materi sejarah budaya Islam. Kali ini kita akan membahas materi ke-8 dan berikutnya atau sederajat. Bagaimana tentang Mamluk lanjut kemajuan budaya Islam. Yang pertama kita akan membahas mengenai progres terbentuknya Daulah Mamluk. Sebelum itu yang pertama baik komentar terkait dirinya. Daulah Mamluk merupakan daulah terakhir yang berasal dari beragam kelompok suku dan daulah membentuk sebuah pemerintahan menggantikan daulah India yang telah berkuasa selama 79 tahun di Mesir. Para penguasa Daulah Mamluk menegaskan kekuasaan mereka atas wilayah Suriah sampai Mesir yang dikuasai oleh Tentara Salib. Kelahiran Daulah Mamluk. Daulah Mamluk berkuasa di Mesir pada tahun 1250 sampai 1517 Masehi. Daulah Mamluk merupakan Islam sendiri serupa dengan pendahulunya Daulah Ayyubid. Fondasi kekuasaan Daulah Mamluk diletakkan oleh penguasa pertamanya Sultan Syekh Ayyub yang menarik
Keperluan Sultan Bezahir Ruknuddin Baitar al-Bulugh berhasil mengorganisasi angkatan perangnya, membangun kembali angkatan laut dan memperkuat medan Suriah. Tetapi dia juga menggali sejumlah kanal yang tergabung serta menghubungkan Kairo dan Damaskus dengan aliran Euphrates yang hanya membutuhkan waktu 4 hari. Daula Mamluk juga memiliki pelayanan seperti pos. Sultan Baitar al-Bulugh juga membangun banyak fasilitas umum, mempercantik masjid, menerapkan pajak untuk negara, zakat dan sedekah. Beberapa monumen arsitekturnya adalah Masjid Agung Kairo dan sekolah yang menyandang kemajuan peradaban Islam masa Daulah Mamluk. Yang pertama di bidang ekonomi. Dalam bidang ekonomi, Daulah Mamluk membuka hubungan dagang dengan Prancis dan Italia melalui perluasan jalur perdagangan yang sudah dirintis oleh Daulah yang diinisiasinya. Kemudian meningkatnya hasil pertanian. Seni bangunan. Banyak arsitek dibawa ke Mesir untuk membangunkan sekolah-sekolah dan masjid-masjid yang indah. Ilmu pengetahuan. Mesir menjadi tempat pelarian ilmuwan-ilmuwan asal Baghdad dari serangan tentara Mongol. Karena itu ilmu banyak berkembang di Mesir, dalam sejarah, kedokteran, astronomi, matematik, dan geologi. Politik dan militer. Pemerintahan dinasti ini bersifat oligarki militer, kecuali dalam waktu yang singkat ketika Palaun menerapkan pergantian sultan secara turun-temurun. Dalam bidang militer, para tentara yang dididik haruslah dengan tujuan untuk menjadi pasukan pendukung kebijaksanaan pemimpin. Sultan akan diangkat di antara pemimpin tentara yang terbaik, yang paling berprestasi dan mempunyai kemampuan untuk menghimpun kekuatan. Daulah Mamluk juga menghasilkan buku ilmu kemiliteran. Sistem pemerintahan. Bentuk pemerintahan oligarki adalah suatu bentuk pemerintahan yang menerapkan kepemimpinan berdasarkan kekuatan dan pengaruh, bukan melalui garis keturunan. Sistem pemerintahan oligarki ini merupakan kreativitas tokoh-tokoh militer Daulah Mamluk yang belum pernah berlaku sebelumnya dalam perkembangan politik di pemerintahan Islam. Tentunya Daulah Mamluk. Kemajuan Daulah Mamluk ini tercapai berkat kepribadian dan wibawa sultan yang tinggi, menciptakan militer yang kuat dan menjaga kestabilan negara yang aman dari gangguan. Akan tetapi ketika tokoh-tokoh tersebut menghilang, Daulah Mamluk sedikit demi sedikit mengalami kemunduran. Baik, untuk yang memasuki kemunduran. Oke, baik. Mungkin sudah kalian tonton tadi video yang sudah Bapak kasih tonton. Nah, sekarang Bapak mau bagi kalian menjadi 7 kelompok. Nah, ini kelompok 1 sampai Kak Dila, dari Kak Dina sampai Bang Ikrom, dari Bang Bintang sampai Bang Sedian. Mungkin boleh langsung bergabung ke kelompoknya masing-masing. Satu. Yuk, silakan langsung ke masing-masing. Nah, untuk isinya Bapak kasih waktu 5 menit. Nanti perwakilan maju dan presentasikan hasil jawabannya.
Ya, pinggirkan. Ada 16. Five minutes. 5 minutes. Anak kelompok kita ya. Kelompok kemana? Delat. Oh, kita kembang. Waktu kalau banyak dia. Ya, yang sudah selesai. Ya, hubungannya sudah selesai. Lebih lagi. Lebih lagi. Dapat. Mana yang udah? Ya, ya. Si Adia. Ya.
Kasih kelompok. Iya. Yo, yang udah ya. Pada si pada. Drum. Drum. Mau asal. Dia depan. Hah? Mau. Bukan naik Dio. Terus ini lagi. Sama ke dia. Atur mani. Dasma. Mungkin boleh dari yang untuk presentasi mungkin mulai dari kelompok Inovasi. mungkin dari kelompok satu dulu lah. Boleh perwakilan bebas perwakilan atau satu kelompok maju boleh. Boleh berdiri. Maju apa semua maju Pak? Pak maju Pak. Diam. Jangan nampak belakang. Nampak Pak. Pertanyaannya pertama, siapakah pendiri Daulah Mamluk? Jawabannya Al-Saleh Ayyub. Yang kedua, kemajuan peradaban Islam dalam bidang apa yang dicapai oleh Daulah Mamluk? Jawabannya militer, ilmu pengetahuan, dan pendidikan. Yang ketiga, apa peran penting yang dilakukan dari sejarah berdirinya Daulah Mamluk? Jawabannya menyelamatkan dan memperkuat peradaban Islam. Yang keempat, refleksikan nilai apa dari perjuangan Mamluk yang bisa kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jawaban beda. Yang pertama, keberanian, kerjasama, dan kepemimpinan. Yang kelima, sebutkan dua bidang kebudayaan di bawah kekuasaan Mamluk yang mengalami kemajuan. Bidang yang pertama yaitu militer, yang kedua yaitu ilmu pengetahuan dan pendidikan. Oke, kita mulai untuk kelompok satu. Oke, Bang Sultan, apa tadi yang dari jawab? Salah satu yang udah jawab oleh Jadi Pak, sangat pendiri dari Daulah apa namanya? Daulah Mamluk itu Al-Saleh Al-Ayyubi. Ayubi salah. Oke, terima kasih. Udah betul belum jawaban dari Kak Sultan? Betul lah. Dia pakai al-Ayyub. Nah, maksudnya Ayyubi ya. Jawabannya Al-Saleh Ayyub. Oke, lanjut kelompok dua. Boleh? Hah? Boleh? Silakan. Oh. Maju mau nggak? Dia masuk mana? Dia masuk mana? Iya tadi. Pertanyaannya pertama, siapakah pendiri Daulah Mamluk? Itu Al-Saleh Ayyub. Terus yang kedua, Cari sedikit ya. kemajuan peradaban Islam dalam bidang apa yang dicapai oleh Daulah Mamluk? Yaitu bidang militer. Ketiga, apa peran penting yang dilakukan dari sejarah berdirinya Daulah Mamluk? Yaitu peran penting menyelamatkan peradaban Islam dari ancaman invasi besar bangsa Mongol. Terus yang keempat, refleksikan nilai apa dari perjuangan Mamluk yang bisa kamu terapkan dalam kehidupan sekolah sehari-hari. Yang pertama itu disiplin dan kerja keras. Yang kedua, pantang menyerah. Yang terakhir, sebutkan dua bidang kebudayaan di bawah kekuasaan Mamluk yang mengalami kemajuan, yaitu arsitektur dan ilmu pengetahuan. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kelompok dua. Tahu apa tadi jawabannya?
di kehidupan sekolah. Boleh ya, dan kehidupan sekolah malam itu bisa diserahkan Bapak. Disiplin dan pantang menyerah. Ayo kelompok 3. Maju dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mereka akan menjawab pertanyaan dari yang pertama itu siapakah pendiri Daulah Mamluk? Yaitu Al-Salim Ayub. Kemudian yang kedua, kemajuan peradaban Islam dalam bidang apa yang dicapai oleh Daulah Mamluk? Yaitu dalam bidang militer, ilmu pengetahuan, arsitektur dan perdagangan. Kemudian soal ketiga, apa peran penting yang dilakukan dari sejarah berdirinya Daulah Mamluk? Menghentikan dan mengalahkan serangan Mongol di Ain Jalut. Kemudian pertanyaan yang keempat, nilai apa dari perjuangan Mamluk yang bisa kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Yaitu disiplin, keberanian, kerjasama, dan tanggung jawab. Kemudian soal nomor 5, sebutlah 2 bidang kebudayaan di bawah kekuasaan Mamluk yang mengalami kemajuan, yaitu ilmu pengetahuan dan perdagangan. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita. Asma tadi apa jawabannya yang penting di depan sehari-hari? Oke, di depan sekolah sehari-hari apa? Disiplin, berani, dan bertanggung jawab. Betul. Woi, belum suruh duduk. Oh, gimana? Betul tak? Betul Pak. Oke, silakan juga semua. Oke, awal-awal dari ini saja. Sini Bapak menekankan sedikit di bagian nilai dan relevansi sejarah Daulah Mamluk. Nah, pelajaran pertama dari sejarah Daulah Mamluk. Mungkin Bang Adil boleh bantu bacanya. Pelajaran utama dari sejarah Daulah Mamluk adalah nilai keberanian, kerjasama, dan kepemimpinan yang responsif terhadap tantangan. Mereka berhasil bangkit dari status budak menjadi penguasa dunia muslim yang besar dan mengandalkan keterampilan militer, solidaritas dan kecerdasan dalam mengelola pemerintahan dan kebudayaan. Nilai-nilai seperti semangat juang, gotong royong, dan kebanggaan akan ilmu pengetahuan dan budaya dapat jadi inspirasi bagi generasi muda hari ini dalam membangun peradaban bangsa yang kuat dan berkualitas. Pembelajaran tentang Daulah Mamluk diharapkan tidak hanya memberikan ilmu sejarah, tapi juga membentuk karakter dan sikap positif dalam kehidupan sehari-hari. Oke, terima kasih kepada Bang Adil. Jadi kita di kehidupan sehari harapan kita juga bisa menerapkan nilai-nilai dari sejarah seperti nilai semangat juang, nilai gotong royong, dan kebanggaan mereka akan ilmu pengetahuan dan budaya. Nah, oleh karena itu kita di masa sekarang sepertinya kita kurang ada semangat berjuang, kurang ada tuh rasa bangga akan ilmu pengetahuan dan budaya yang kita miliki. Nah, oleh karena itu dari sejarah kita bisa belajar banyak, terutama nilai-nilai moral yang bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Ini ada beberapa gambar tentang masa Daulah Mamluk. Nah, ini ada tadi ilustrasi peperangan Ain Jalut, yaitu Mamluk. Daulah Mamluk itu berperang melawan Mongol, pasukan Mongol di lembah Palestina. Mongol. Nah, ini ada contoh foto prajurit Daulah Mamluk yang pemberani. Nah, ini ada wilayah tentang kekuasaan Daulah Mamluk. Dan ini ada juga peninggalannya itu Masjid Sultan Hasan di Kairo. Nah, mungkin ini Bapak ada sedikit motivasi. Nah, hidup yang tidak pernah diperjuangkan tidak akan pernah dimenangkan. Baik Sultan Syahrir. Oleh karena itu, dari tadi kita sudah belajar nilai perjuangan, gotong royong. Nah, di
hidup dan tidak pernah kita perjuangkan, maka kita akan tidak pernah menangkan itu. Oke, lanjut ke terakhir. Ada yang mau ditanyakan sebelum kesimpulan? Oke, mungkin kesimpulan dibacakan Bang Bintang. Daulah mamluk merupakan sebuah kekuatan penting yang menghasilkan kemajuan kebudayaan Islam serta kehancuran totalitas dan Galatia. Terdiri dari budak militer yang hanya menjadi penguasa Mesir. Mamluk berhasil menghentikan ekspansi Mongol melalui kemenangan bersejarah di Ain Jalut. Selain keberhasilan militernya, Mamluk juga memberikan kontribusi besar dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, arsitektur, dan pengelolaan ekonomi yang menegaskan peran mereka dalam menceritakan dan mengembangkan peradaban Islam. Keruntuhan mereka di tangan Utsmaniyah mengakhiri era tersebut, namun nilai-nilai perjuangan, kepemimpinan, dan gotong royong yang mereka tanamkan tetap relevan dan menjadi sumber inspirasi bagi generasi kini. Pembelajaran tentang Daulah Mamluk bertujuan tidak hanya memahami sejarah, tetapi juga menumbuhkan karakter sesuai dengan profil pelajar Islam dalam menghadapi tantangan masa depan. Oke, mungkin cukup sekian pembelajaran kita. Mungkin boleh kembali ke tempat masing-masing dulu sebelum kita tutup pembelajaran kita. Silakan barang-barangnya sebelum pulang, tak ada yang ketinggalan. Sebelum kita membaca doa, Bapak mau memberikan sedikit lagi. Semoga kita sebagai generasi muda mampu belajar dari sejarah yang telah lampau, karena sejarah bukan hanya masa lalu yang telah hilang, tetapi juga hal-hal yang bisa kita pelajari di masa sekarang. Mungkin untuk menutup pembelajaran kita, boleh kita membaca doa bersama yang akan dipimpin oleh Bang Sultan. Boleh pimpin Pak. Sebelum mengakhiri, mari kita sama-sama mengucap hamdalah dan doa kepada majlis. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.